Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan pagi hari ini bertema diteguhkan sampai akhir, janji Tuhan yang tak pernah gagal. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini Paulus mengingatkan umat Tuhan dengan sebuah janji yang penuh harapan dan penguatan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini memberikan kita penghiburan dan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga akhir hidup kita dan meneguhkan kita agar tetap berdiri teguh dalam iman. Saudara-saudara terkasih, penyertaan Tuhan itu terus-menerus. Janji Tuhan untuk meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya menunjukkan bahwa penyertaannya tidak hanya bersifat sementara. Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah perjalanan hidup ini. Ketika kita menghadapi cobaan, tantangan, atau kesulitan, kita dapat yakin bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, meneguhkan kita dan memberi kita kekuatan untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada satupun momen dalam hidup kita yang Tuhan tinggalkan. Bahkan ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, Tuhan tetap bekerja untuk memperkuat dan memampukan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sampai kepada kesudahannya, ini menegaskan bahwa peneguhan Tuhan itu berlangsung sampai akhir hidup kita, yaitu pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Hal ini mengingatkan kepada kita untuk tetap setia dalam iman dan tidak mundur meskipun menghadapi banyak rintangan di dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin akan mengalami kegagalan, keraguan, atau kelemahan. Tapi janji Tuhan adalah bahwa Dia akan terus meneguhkan kita hingga sampai pada akhirnya. Di hadapan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Hal ini mengajak kita untuk terus berjuang dalam iman, tetap teguh, dan tidak menyerah pada kesulitan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, sehingga kamu tak bercacat adalah pengingat bahwa meskipun kita manusia penuh dengan kelemahan dan dosa, Tuhan bekerja untuk memurnikan kita. Ini bukan berarti kita akan menjadi sempurna dengan usaha kita sendiri, tetapi melalui karya penyelamatan Kristus di salib, kita diperbaharui dan dibersihkan. Tuhan ingin kita hidup dalam kesucian dan ketulusan, dan Dia yang meneguhkan kita adalah juga yang membersihkan kita dari segala noda dosa-dosa, sehingga pada akhirnya kita dapat berdiri tanpa cacat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, janji dalam ayat ini bukan hanya tentang kekuatan Tuhan yang meneguhkan kita, tetapi juga tentang pengharapan kita kepada janji-Nya. Tuhan telah berjanji untuk meneguhkan kita sampai pada akhir, dan janji-Nya adalah jaminan yang tidak pernah gagal. Saat kita merasa ragu, saat kita tidak mampu atau takut, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita gagal. Dia selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan, kebijaksanaan, serta kasih karunia yang kita butuhkan. Kepercayaan kita kepada janji-Nya menjadi landasan yang kokoh untuk hidup dalam damai dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Janji Tuhan untuk meneguhkan kita sampai akhir seharusnya memberi kita kekuatan untuk tetap hidup dengan penuh keyakinan, tidak takut menghadapi masa depan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kedamaian, dalam sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menjamin penyertaan-Nya. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut atau cemas tentang apapun yang akan terjadi, karena Tuhan sudah merencanakan semuanya dengan indah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Pesan yang pertama adalah penyertaan Tuhan yang terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, menunjukkan bahwa Tuhan berkomitmen untuk menyertai kita hingga akhir hidup kita. Bahkan sampai kita berdiri di hadapannya pada hari kedatangan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan bukan pada saat-saat kita merasa kuat dan berhasil, tetapi juga di saat kita lemah dan penuh pergumulan. Kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup ini. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, memberi kekuatan, peneguhan, sehingga kita tetap mampu bertahan. Pesan Tuhan yang kedua pagi hari ini adalah keberanian untuk tetap teguh dalam iman. Dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai tantangan, ujian, godaan, kesulitan. Terkadang kita merasa rapuh atau bahkan goyah dalam iman. Namun janji Tuhan dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa Dia akan meneguhkan kita sampai akhir. Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang tidak pernah habis. Tidak ada ujian yang terlalu berat jika kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Keberanian untuk tetap teguh dalam iman datang dari keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh, bahkan di tengah badai kehidupan. Pesan Tuhan yang ketiga adalah proses penyucian dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengerjakan penyucian dalam hidup kita. Meskipun kita tidak sempurna, Tuhan terus bekerja di dalam kita untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Proses ini tidak mudah dan seringkali penuh dengan tantangan. Namun janji Tuhan adalah bahwa Dia akan meneguhkan kita untuk tetap setia terus diproses hingga akhirnya kita dapat berdiri di hadapannya tanpa cacat. Ini adalah pengingat bahwa hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan adalah hasil dari penyertaan dan kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Pesan Tuhan yang keempat adalah keberanian menghadapi akhir hidup dengan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kita akan pengharapan yang pasti, bahwa suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari itu adalah hari yang penuh kemuliaan, dan kita dipanggil untuk mempersiapkan diri dengan hidup yang setia dan terhormat di hadapannya. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang kita hadapi, hari itu adalah tujuan akhir yang membawa pengharapan dan kebahagiaan sejati. Pengharapan ini memberikan kita kekuatan untuk terus maju dan tetap setia dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini adalah pengingat yang indah tentang penyertaan Tuhan yang terus-menerus, peneguhan dalam iman, dan harapan untuk berdiri tak bercacat di hadapan Tuhan pada hari kedatangannya. Karena itu, dengan pengharapan ini, kita dapat terus hidup dengan iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita akan menyelesaikannya dengan sempurna. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memberkati kita, memotivasi kita untuk terus berjuang, jangan pernah mundur, karena Tuhan setia dalam penyertaannya. Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, bahkan Tuhan meneguhkan kita sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu,
Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.